Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah bersama-sama di acara ibadah kita. Kembali pada saat ini kita akan memulaikan dengan doa dan untuk mengundang tentunya Roh Kudus untuk dapat hadir dalam acara ibadah kita pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam tahta kerajaan surga, terima kasih kesempatan yang indah telah Engkau berikan kembali kepada kami untuk bersama-sama dapat mempelajari firman-Mu dan memperoleh kekuatan yang Kau sudah persiapkan bagi kami semua. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus Engkau menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, bukan hanya membawa kami untuk memahami pelajaran kami pada saat ini, tetapi membawa kami terus untuk dapat menghidupkan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali pada saat ini kita mempelajari pelajaran yang sepanjang minggu ini memiliki judul hidup dan mati. Ya, memiliki judul hidup dan mati, dan pada saat ini, pada hari ini kita membahas tentang mati adalah keuntungan. Wah, bagaimana ini mati itu adalah satu keuntungan? Itu banyak usaha-usaha manusia untuk mencegah jangan sampai mati. Kalau mati adalah keuntungan, apa mungkin dengan kata lain kita nggak perlu lagi rumah sakit, nggak perlu lagi obat. Apa maksudnya ini? Apa yang dimaksudkan dengan mati adalah keuntungan? Pelajaran kita untuk saat ini. Baik, inilah judul pelajaran kita. Dan ini kita akan membahas pertama-tama dari ringkasan apa yang ditulis oleh penulis pelajaran sahabat yang dapat kita ringkaskan ya. Mari kita lihat bersama ya. Setiap orang percaya hidup di tengah pertentangan besar, the great controversy ya, antara kebenaran dan kejahatan. Pertempuran di sepanjang hidup kita ini bukan bersifat fisik saja, tapi melainkan apa? Rohani. Ya. Dasar peperangan ini adalah perang ide. Ada ide, nilai, dan tentang kebenaran. Musuh menggunakan senjata yang halus tetapi dapat mematikan, dan mematikan tentu saja ya, seperti kritik, pengkhianatan, rasa takut, tekanan sosial, dan rasa malu. Alat-alat yang sering merusak iman dan kesaksian kita. Sebaliknya, senjata orang Kristen adalah senjata rohani, yaitu kasih, kemurahan, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, kebaikan, dan penguasaan diri. Nah, senjata yang paling kuat, yang untuk membawa kita dalam satu kehidupan yang dapat diubahkan untuk memiliki persenjataan rohani tadi itu adalah apa? Firman Tuhan, firman Allah yang dipakai oleh Roh Kudus untuk menembus hati manusia. Hati yang keras menjadi lemah lembut. Hati yang membenci dapat menjadi hati yang mencintai. Nah, orang percaya hanyalah sebagai alat. Allah lah yang memberi kuasa dan hasil dalam peperangan rohani tersebut. Nah, dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22, Paulus menunjukkan sikap iman yang lahir dari pemahaman peperangan rohani. Karena Kristus telah menang di salib, maka hidup atau mati tidak lagi menjadi ancaman bagi orang percaya. Ya. Bukan lagi satu masalah besar bagi orang percaya. Selama hidup, tujuan umat percaya itu adalah apa? Untuk memuliakan Kristus. Kita sudah pelajari nih kemarin, bagaimana itu memuliakan Kristus itu dapat dilakukan. Kita sudah juga pelajari itu kemarin ya. Dan jika harus mati, ya, jika kita harus mati, itu menjadi keuntungan karena berakhirnya penderitaan dalam dunia yang berdosa dapat beristirahat hingga kedatangan Yesus. Itu salah satu dari poin utama, nanti kita akan lihat juga di bagian tambahan kita ya. Paulus menyerahkan kehidupannya kepada Allah. Meskipun ia mengalami ketidakadilan dan penderitaan, ia percaya bahwa pengadilan tertinggi bukan di dunia, melainkan di hadapan Allah. Ya, orang Kristen tidak dipanggil untuk memperjuangkan hak pribadi dengan kekerasan, melainkan untuk memperjuangkan kebenaran dengan kesetiaan. Kemenangan sejati tidak ditentukan oleh kekuatan, siapa yang lebih kuat, lebih hebat, siapa yang lebih jago nanti di pengadilan dengan kemampuan menyewa pengacara dan lain-lain. Bukan begitu ya, bukan itu. Tetapi oleh apa? Oleh kebenaran. Penyerahan diri kepada Allah bukan kelemahan, melainkan jalan menuju kemenangan rohani. Yesus Kristus adalah teladan sempurna dalam hal ini. Dengan taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa, bahkan sampai ia mati di kayu salib, ia mengalahkan kuasa dosa dan iblis. Dalam kemenangan Kristus itulah orang percaya memperoleh pengharapan dan keberanian. Pengharapan dan keberanian. Kenapa? Karena Kristus yang sudah menang dan kita dapat memperoleh pengharapan dan keberanian. Nah, kesadaran bahwa Kristus telah menang memberikan kekuatan, memberikan ketenangan dan pengharapan di tengah pergumulan hidup. Walaupun orang percaya masih menghadapi konflik, masih menghadapi penderitaan dan tantangan iman, hasil akhir sudah pasti.
Kemenangan ada di pihak Kristus. Dan kalau kita berada di pihak Kristus, kita pasti menang. Refleksi pelajaran kita adalah bahwa mati adalah keuntungan yang mengajarkan bahwa dalam peperangan rohani, orang percaya tidak perlu takut akan penderitaan atau kematian. Dengan hidup yang terhubung kepada Kristus dan tunduk kepada kehendak Allah, setiap situasi, baik hidup maupun mati, menjadi sarana untuk memuliakannya dan mengambil bagian dalam kemenangan kekal yang telah ia menangkan. Jadi kemenangan itu sudah dijamin. Yang penting kita berada, seperti kita selalu katakan, salah satu kata inti di dalam kitab Filipi adalah di dalam Kristus. Selagi kita berada di dalam Kristus, kita tidak perlu takut, baik hidup atau mati. Kenapa? Karena pasti kemenangan itu ada di dalam Kristus, ya. Ada kemenangan di dalam Kristus. Baik, saudara, di bagian tambahan ini kita akan melihat juga kalimat ini menjadi judul pelajaran sekolah sahabat kita, ya. Mati adalah apa? Keuntungan. Jadi di bagian tambahan ini mari kita lihat, ya. Filipi 1:21 katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, ya. Dan ini telah menjadi satu ayat yang sering kali dikutip dari kitab Filipi dan dibuatlah itu di kaos-kaos, ya, di mangkuk atau di tempat minum. Jadi sering kali orang tulis ini, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagus sekali, sering kali mungkin digunakan moto di kelas-kelas penamatan dan lain sebagainya. Tapi apakah Anda mengerti, ya, latar belakang ataupun arti daripada ayat ini? Ya, apakah itu hanya bagus untuk menjadi tulisan di t-shirt kita, di pakaian kita, atau di mangkok minuman kita? Apakah itu, ya? Kenapa? Apakah Anda pikirkan memang mati adalah keuntungan? Siapa yang mendapatkan keuntungan dalam kematian? Mungkin orang pikir, oh ya, kalau orang sudah sakit parah, pendeta, ya mungkin ada yang suka cari eutanasi, ya, mercy killing, ya, jadi minta untuk mati sajalah, ya. Atau orang yang stres dan pingin bunuh diri, ya udah, mungkin bunuh diri itu adalah jalan pintas untuk mengakhiri segala penderitaan. Jadi adalah satu keuntungan. Tapi kalau kita tanpa orang yang, dengan kata lain, yang berpikir normal dengan alter lain, ya, yang bukan lagi stres untuk bunuh diri, maka kita tidak ingin mati. Banyak orang tidak ingin mati, dan mati adalah keuntungan. Itu satu ide yang aneh, gitu, ya. Satu ide yang aneh. Manusia ingin mencari sumber air yang katanya bisa membuat kita nggak mati-mati, terus muda dan lain sebagainya. Itu manusia lakukan. Dan coba dilihat saja, contoh saja, ya. Kalau Anda pikir mati adalah keuntungan, kenapa kita harus beli obat begitu kita sakit? Ya. Pada saat kita sakit, beli obat. Kenapa? Karena kita tidak mau ada kesakitan. Ya. Kita tidak mau ada penderitaan, kematian, ya, dalam kehidupan kita. Kita segera ke dokter supaya hilang itu rasa sakit, supaya hilang, ya, rasa sakit. Kita tidak mau menderita, apalagi mati, ya. Tidak mau menderita sampai harus, istilahnya begini, ada orang bilang, sedangkan hidup setengah mati saja kita nggak mau. Makanya kita bekerja keras, ya. Kita bekerja keras, jangan sampai kita jadi setengah mati kehidupan kita atau menderita dengan kata lain. Jadi itulah. Jadi manusia itu tidak ingin berada dalam satu kehidupan baik mati atau setengah mati, demikian, ya. Kita bahkan beli asuransi kesehatan, asuransi mobil, supaya kita terhindar dari konsekuensi kecelakaan atau bencana, ya. Kenapa? Karena kematian kita mungkin dapat menyebabkan anggota keluarga yang akan menderita karena sumber penghasilan berkurang karena pada saat kita mati, dan jadi nggak enak, ya. Jadi bukan itu satu keuntungan, ya. Dan bukan itu saja, kita seringkali menghindar dari percakapan atau menghindar dari satu hubungan yang sulit, atau kita lari dari tanggung jawab agar kita terhindar dari masalah emosi atau penderitaan. Nggak ada yang mau setengah mati atau mati total dengan kata lain, ya. Ada satu hukum yang namanya Thorndike Law of Effect. Thorndike Law of Effect ini berkata bahwa perilaku yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan itu lebih mungkin diulangi daripada perilaku yang diikuti oleh konsekuensi negatif. Jadi misalnya percobaan itu dibuat kepada kucing, misalnya, kalau dia pencet ini, dia kesetrum, itu dia akan pencet-pencet itu. Dia tahu, ini bahaya, dia nggak mau. Tapi kalau yang dia pencet yang satunya itu membawa dia untuk dapat menerima makanan, itu yang dia akan apa? Itu yang dia akan pencet, ya, tombol yang dia akan pencet. Jadi disinilah kita sebagai manusia itu tidak mau untuk rugi, ya. Tapi di sini Rasul Paulus katakan mati adalah keuntungan. Dari segi apa? Mati itu keuntungan. Apakah itu menguntungkan bagi orang yang ingin bunuh diri? Tentu saja tidak, ya. Dengan kata lain, ya, Anda pikir kita pernah bahas tentang di acara sekolah sahabat tentang apa masalah dengan bunuh diri. Pertama, memang banyak orang
di Alkitab, bukan banyak, beberapa orang di Alkitab merasa setengah mati dalam hidup, lebih baik mati saja. Tapi mereka tidak bunuh diri, walaupun merasa setengah mati dalam hidup. Tapi orang-orang ini tidak apa, seperti Nabi Elia, dan kita sudah pernah waktu lalu ya pelajari tentang konsep tentang bunuh diri ini. Dan itu bukan satu hal yang apa, bukan satu hal yang alkitabiah untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu tetap menimbulkan masalah. Anda pikir Anda mengakhiri masalah dengan membunuh diri, tetapi ujung-ujungnya keluarga itu yang akan menanggung penderitaan yang begitu hebat pada saat itu terjadi ya. Jadi apakah ayat ini mengajarkan bahwa kita lebih baik mati saja, bunuh diri dan lain sebagainya? Tentu saja tidak ya, tentu saja tidak. Ayat ini tidak mengajarkan lebih baik kita apa? Mati saja. Kematian itu adalah apa? Sesuatu yang tidak diinginkan. Allah tidak menginginkan kematian. Karena dosa sajalah yang sudah masuk dalam dunia, maka ada kematian pertama yang akan dialami karena akibat dosa. Ya. Tapi kita yang dapat mati karena akibat dosa, tapi kalau kita menerima Yesus Kristus, maka kita tidak akan mati pada kematian yang kedua yang dikenal dengan istilah upah dosa. Kita bisa mati akibat dosa, kematian pertama, tapi dengan Kristus, kita pada saat Yesus datang di kali yang kedua, kita dibangkitkan yang percaya, dan kita tidak akan menerima kematian kedua yang merupakan upah daripada dosa. Tapi itulah ya, karena kematian itu adalah lawan daripada kehidupan. Itu adalah musuh daripada kehidupan. Tidak heran 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26, Rasul Paulus juga menulis di situ apa ya? Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi kematian itu bukan rencana Tuhan, bukan kehendak Tuhan ya. Dia tidak ingin, dia menangisi kematian anak yang tunggal Allah Bapa tentu saja. Dan tidak heran pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Di sahabat pendahuluan dari minggu ini kalau Anda baca, buka yang di sahabat petang itu, dikatakan salah satu statement yang tertulis di situ katakan apa? Kematian sebagaimana sering disampaikan kepada kita hanyalah bagian dari kehidupan. Tapi pernyataan ini dikatakan sini apa? Itu adalah sebuah kebohongan. Kenapa? Kematian adalah kebalikan dari hidup. Kematian adalah musuh kehidupan. Nah, pertanyaannya kembali kepada ayat kita saat ini. Kalau kematian itu musuh kehidupan, kenapa itu merupakan satu keuntungan bagi Rasul Paulus? Rasul Paulus katakan, mati itu adalah keuntungan. Ini bicara dari segi, kalau di pasar, orang yang berjual beli di pasar, dari segi konsep bahasa Grekanya, keuntungan itu artinya di pasar itu ada yang rugi, ada yang untung ya, jual beli, atau ada yang sama-sama diuntungkan ya, oke. Tapi di sini bicara tentang profit, apa yang profitable, apa yang menguntungkan ya. Apa yang menguntungkan daripada kematian itu? Wah, mungkin ada yang langsung bilang, wah ini gampang jelasnya. Ini berarti bahwa pada saat kita mati, maka kita tubuh kita itu akan mati, tetapi roh kita akan naik kemana? Roh kita akan naik ke surga, kita hidup senang-senang di surga. Ajaran ini terus terang tidak alkitabiah. Kenapa? Karena kita sudah sering pelajari waktu lalu, saudara. Pada saat kita mati, kita tidak mengetahui apa-apa. Ya, kita tidak mengetahui apa-apa, tidak ada rasa. Ayat-ayat Alkitab sudah cukup jelas menyatakan kita tidak mengetahui rasa senang, tidak ada kasih, tidak ada kebencian. Ya oke, kalau kita bilang, oh kita naik ke surga, tentu saja kita bisa rasakan kasih di surga. Tapi apa di surga ada rasa kebencian? Ayat Alkitab jelas. Pada saat kita mati tidak ada lagi memiliki perasaan kasih dan benci. Ya. Kalau kita langsung naik ke surga, apa di surga kita masih bisa membenci? Nah itu kan kita sudah sering pelajari ini. Kita sudah sering pelajari waktu lalu. Karena itu adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Ya. Bayangkan saja Lazarus ya. Misalnya udah berapa hari dia sudah mati. Lalu misalnya jika kita percaya dengan ajaran yang salah ini yang tidak alkitabiah, ada jiwa yang naik ke surga. Lazarus udah berapa hari enak-enak dia di surga. Toto Yesus bangkitkan dia dari mati. Apakah artinya sorry Lazarus, ada kabar buruk, kamu balik lagi kamu ke bumi. Waduh, saya pikir kalau sudah menerima sesuatu yang indah di surga, dikembalikan lagi seperti Lazarus kembali ke dunia, wah itu akan berat sekali bagi Lazarus. Oh, kenapa saya dihukum lagi nih? Masuk lagi ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Nah itulah. Jadi Alkitab sangat jelas pada saat kita mati, dan besok juga kita mungkin akan singgung hal ini ya, kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak mengetahui. Jadi ini adalah satu ajaran yang tidak alkitabiah. Kalau dikatakan Rasul Paulus bilang mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena tubuhku itu mungkin binasa, tapi rohku itu naik ke surga. Bukan itu. Jadi apa dan? Kalau bukan itu ajaran yang dapat kita lihat dari Filipi 1 ayat 21, apa artinya?
Apa artinya mati adalah keuntungan? Ya, tentu saja kita sudah lihat, hidup itu Kristus, kita sudah bahas waktu lalu, kemarin kita sudah bahas, itu jelas, nggak ada masalah ya. Dalam kehidupan dan pelayanannya dengan segala penderitaan yang telah ia alami, Paulus telah memuliakan Allah. Jadi hidup itu Kristus, hidup untuk memuliakan Allah. Tapi mati keuntungan ini apa? Nah ini sekali lagi, lihat itu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, dan ayat sebelumnya dari Filipi 1 ayat 21, yaitu ayat Filipi 1 ayat 20, berbicara tentang kemuliaan Allah baik dalam kematian ataupun kehidupan. Jadi konsep kematian dan kehidupan itu adalah apa? Itu berhubungan dengan kemuliaan Allah. Mari kita baca dulu, mari kita lihat ya. Filipi 1 ya. Ayat 20 katakan, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ya, jadi hal yang sama, memuliakan Allah adalah juga hal yang dapat tercapai dengan kematiannya. Jadi dengan kematiannya, Allah dapat dimuliakan. Dan itu kalau dia pun harus mati, itu keuntungan. Jadi Rasul Paulus ini berbicara dia sedang akan menghadapi pengadilan di Romawi. Kalau dia diputuskan tidak bersalah, maka dia akan terus hidup. Dia dapat terus melayani Tuhan. Dan kalau dia diputuskan untuk mati, maka dia akan, secara tradisi dikatakan, menurut tradisi dia dipenggal ya di Romawi. Dan kalaupun dia mati, dia bilang, it's okay. Ya, oke, yang penting Tuhan yang dimuliakan. Yang penting Tuhan dimuliakan. Dan apa itu artinya dia keuntungan kalau dia mati? Apa kemuliaan Tuhan dapat tercapai kalau Rasul Paulus mati? Ya, apa yang memuliakan Tuhan ya? Ya, ini ayatnya dikatakan apa? Kristus tentu saja tetap dapat dimuliakan dalam kematiannya. Bagaimana itu terjadi? Nah, itulah ya. Mari kita lihat ya. Segala sesuatu yang dilakukan Paulus itu diilhami oleh dan dilakukan demi kemuliaan Kristus. Jadi pada saat dia mati, keuntungannya itu bukan untuk dirinya. Bukan untuk dirinya, tapi kalaupun dia mati, keuntungan itu untuk Kristus. Oke, terus kita lihat terus ya. Kristus telah memberikan arah, telah memberikan makna, telah memberikan tujuan bagi hidup Rasul Paulus ya. Dan oleh karena itu memberitakan Kristus dan matinya, dan mati bagi Kristus sebagai martir. Orang yang mempertahankan keyakinan ya, orang yang mempertahankan keyakinannya kepada Kristus. Kalau kamu yakin terus pada Kristus, kamu akan mati. Lebih baik kamu tolak Kristus. Oh enggak, saya tetap yakin pada Kristus. Mati dia ya istilahnya. Maka itu akan menjadi satu kehormatan bagi Paulus. Ya, menjadi satu kehormatan bagi Paulus. Paulus akan memuliakan Kristus baik melalui hidupnya dalam kebebasan melayani Yesus kalau dia dilepaskan, kalau nantinya dalam pengadilan dia dilepaskan, maupun dalam kematiannya sekalipun akibat keyakinannya kepada Kristus. Jadi dia tidak takut untuk mati. Kalaupun dia mati, itu akan tetap memuliakan Tuhan. Ada keuntungan di balik kematiannya. Ya, ada keuntungan di balik kematian Paulus. Kenapa? Mari kita terus lihat. Mari kita keluar apa keuntungan yang telah dia lihat juga sebelumnya. Ya, jadi untung dalam hal apa? Lalu kita lihat. Nah, untuk menjawab, kan dikatakan mati adalah keuntungan. Jadi jangan kita pikir, wah mati, ini bukan ayatnya dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagiku. Nah, tidak dikatakan demikian bagiku kan. Bagi dia hidup adalah Kristus. Dan kalau dia mati jadi nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa buat apa. Jadi keuntungannya itu untuk siapa kalau dia mati? Nah, mari kita lihat untuk dalam hal apa. Mari kita lihat dulu apa arti kata keuntungan yang dapat dijelaskan di ayat Filipi 1 ayat 21 ini. Apa artinya keuntungan tersebut? Mari kita lihat jawabannya itu dari konteksnya. Atau ayat-ayat yang dapat menjelaskan arti kata keuntungan itu. Nah, kita bisa lihat itu dari Filipi 3 ayat 7-8. Itu bicara tentang kemuliaan, ada kata mulia, ada kata apa? Keuntungan. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan keuntungan itu. Filipi 3 ayat 7-8 katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu itu kuanggap apa? Rugi karena pengenalan akan Kristus. Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi segala posisi Paulus, kemampuan-kemampuan sebelum dia menjadi orang Kristen, dengan kata lain ya, segala kedudukannya, keuangan dan lain sebagainya, itu dianggap apa? Rugi, dianggap sampah. Kita lihat kemarin ya. Itu bukan apa? Itu bukan keuntungan yang waktu itu, tapi keuntunganku sekarang yang apa? Yang lebih mulia dari semuanya itu apa? Pengenalan akan Yesus. Ya.
Jadi kalaupun Rasul Paulus mati, dengan kata lain, dia mungkin tidak bisa apa? Dia tidak bisa bikin apa-apa lagi. Dia sudah mati, dia nggak bisa jadi hantu yang menginjil, nggak bisa, nggak ada itu ajaran Alkitab tentang hantu ya. Jadi tidak bisa. Jadi apanya keuntungannya? Tetap keuntungannya akan apa? Akan ada pengenalan akan Kristus dalam kematiannya atau melalui kematiannya. Kenapa dia berani bilang begini? Karena itu adalah pengalaman hidupnya sendiri. Kenapa dia mengenal Kristus? Kenapa dia mengenal Kristus? Karena ada kematian orang lain. Siapa itu? Kematian Stefanus, seorang diakon yang dibunuh atas perintah Paulus. Paulus sebelum dia menjadi rasul, dia adalah penganiaya orang Kristen atau murid Kristus, pengikut-pengikut Kristus mula-mula. Dia yang penganiaya pertama, yang pertama dibunuh oleh Paulus itu adalah Stefanus. Ya. Jadi kematian Stefanus itu menghasilkan pengenalan akan Kristus, yaitu diri Paulus sendiri. Dengan kata lain ya, kita bisa baca itu. Kisah Para Rasul 7 ayat 58 sampai 60 ya, katakan mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparkannya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nih dia. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Jadi itulah ya, kematian daripada Stefanus menyebabkan Rasul Paulus kemudian apa ya, memiliki satu jalan cerita yang dimulaikan dari sini, dari seorang penganiaya Kristen mula-mula menjadi rasul Kristen atau pengikut Kristus yang terutama ya, salah satu yang terutama. Jadi Paulus mengetahui ada keuntungan di balik kematian setiap martir, yaitu setiap umat Tuhan yang mati saat mempertahankan keyakinan mereka kepada Tuhan. Dari kematian Stefanus, dia kemudian apa? Ya tentu saja dia masih panas ingin cari siapa lagi itu yang seperti Stefanus. Tapi dalam perjalanannya ya ke Damaskus, disitulah dia bertemu dengan Yesus Kristus. Dan sejak saat itulah dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Jadi kematian Stefanus telah menjadi satu bibit yang membawa Paulus kepada kebenaran. Dan demikian juga kalau sampai Paulus katakan, kalau aku mati sekalipun akan ada bibit-bibit yang akan tumbuh. Bibit-bibit yang akan mengenal Tuhan dari kematianku. Tidak heran salah seorang penulis Kristen bukan zaman rasul-rasul ya. Ini di tahun 1197. Jadi kurang lebih 100 tahun ya, 100 tahun setelah para rasul ya. Seorang penulis Kristen ya, apologetik Kristen yang bernama Tertullian, dia menulis ini. Ini yang dia tulis. Terkenal sekali kalimat yang saya tulis dengan merah di bawah itu ya. Darah orang Kristen adalah benih. Tapi secara lengkap ini kutipannya. Dia menulis dalam bukunya Apologetikus. Dikatakan, bunuh kami, siksa kami, hukum kami, hancurkan kami sehingga menjadi debu. Ketidakadilanmu, yang para penganiaya ya, ketidakadilanmu itu adalah bukti bahwa kami tidak bersalah. Kalian bertindak tidak adil, itu berarti kami yang benar ya. Kami yang benar. Kami tidak bersalah. Semakin sering kami dibantai olehmu, semakin banyak jumlah kami bertambah. Darah orang Kristen adalah benih. Dan inilah Rasul Paulus menyadari hal tersebut. Ya, kalau dia hidupnya untuk Kristus, dia mengabarkan Injil. Tapi kalaupun dia mati sebagai martir karena keyakinannya, akan banyak pengenalan akan Kristus yang terjadi di balik kematiannya. Dibalik atau dari kematian. Itulah sebabnya dalam Filipi 3 ayat 10, Rasul Paulus menulis, yang ku kehendaki ini apa? Yang ku kehendaki ialah apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Sama-sama menderita seperti Kristus. Kalau bisa ya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kematian Kristus telah menyebabkan banyak umat manusia menerima kebenaran. Walaupun orang Yahudi, dia itu membunuh dia, tetapi kematian Kristus telah menjadi benih, di mana kebenaran itu membawa kehidupan. Pengenalan akan Allah menjadi bagian umat manusia. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Mati adalah keuntungan, karena kalaupun aku harus mati, dan aku tidak takut untuk mati, tapi dengan kematian ini, maka pekabaran itu tetap juga dapat menjadi apa? Membawa umat-umat manusia terhadap pengenalan akan Allah. Dan itu terjadi
Kristus tetap dimuliakan. Saya berdoa, kiranya kita semua dapat dikuatkan pada saat kita menghadapi tantangan kehidupan. Kematian sekalipun karena keyakinan kita. Kita tidak perlu takut. Karena kita bersekutu dalam penderitaan Yesus. Dan bahkan dapat menjadi serupa dalam kematiannya. Dan itu seperti Rasul Paulus katakan, itu adalah satu kehormatan bagiku. Untuk menjadi pengikut Kristus yang mati juga seperti Yesus Kristus. Dan kiranya ini menjadi satu perundungan ya bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara, mari kita menutup acara kita dengan doa. Kita berdoa bersama pada saat ini. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih kembali pada saat ini kami dapat datang mempelajari firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan. Kami yang seringkali menghindar, kami seringkali merasa malu bahkan mungkin dengan Injil atau mengabarkan Injil. Kan kami tidak ingin ada penderitaan atau konsekuensi yang terjadi dalam kehidupan kami saat kami memberitakan Injil. Tapi biarlah dengan pelajaran ini membawa kami untuk memiliki semangat untuk memuliakan Yesus seperti Rasul Paulus. Hidup untuk melayani Yesus, dan kalaupun mati dia tidak takut, dia tidak ragu, satu kehormatan bahkan untuk mati dalam kebenaran. Dia dalam penganiayaan dan kebenaran sekalipun. Biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kami semua untuk menghadapi hari-hari di depan kami dengan penuh keyakinan, penuh kekuatan yang Kau sudah siapkan bagi masing-masing kami. Berkatilah Tuhan umat-umat-Mu yang sudah menundukkan kepala dengan berdoa pada saat ini. Biarlah tuntunan Tuhan akan selalu menjadi bagian mereka. Kami semua. Banyak di antara kami dengan tantangan kehidupan, masalah-masalah, keluarga, dan lain sebagainya. Masalah kesehatan, terus berdoa Tuhan bagi Ibu Mutiara Silaban, kiranya zaman kekuatan surga akan terus menjadi bagian Ibu Mutiara Silaban. Kami berdoa juga bagi saudara-saudari kami lainnya. Kami berdoa bagi saudari sahabat-sahabat hamba-Mu yang ada di California, seperti saudari Lucy di California. Tuhan akan selalu menyertai beliau. Berkati, menyertai juga Ibu Susi di California dengan Ibu Luana. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka, membawa mereka ke dalam satu kekuatan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Begitu juga yang berada di Indonesia, yang hamba mungkin tidak sempat sebutkan satu persatu. Tapi Tuhan Kau melihat dan mengetahui siapa mereka. Bawalah mereka dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau. Hamba berdoa bagi umat-umat Tuhan juga di Jemaat Fisdak, bagi saudara Elisa Siregar yang selalu mengatur acara ibadah kami ini. Tuhan, biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi dari surga akan selalu menjadi bagian saudara Elisa atau Dede, Tuhan. Dan bersama dengan istrinya saudari Ine, keluarga Siregar Sunda ini, Tuhan, Kau akan selalu membawa mereka dekat di hati-Mu, Tuhan. Melihat kebutuhan mereka, melihat kerinduan hati mereka, keinginan mereka untuk memperoleh keturunan. Kiranya Tuhan Engkau akan selalu berperkara dalam hal ini. Berdoa juga bagi keluarga besar Siregar, keluarga besar Sunda yang ada di Indonesia. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Berikan kekuatan kepada orang tua juga dari kedua belah pihak, Bapak dan Ibu Siregar, Bapak dan Ibu Sunda yang ada di Indonesia. Kami berdoa juga bagi saudari Lina Mahoni Tampu Bolon. Tuhan akan selalu menyertai Lina dan Ed dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bawalah mereka tetap kuat di dalam Engkau. Berdoa juga bagi Evi dan Angel Luis, keluarga Marero Tumanung. Tuhan akan selalu menyertai mereka. 15 tahun pernikahan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai mereka di tahun-tahun yang akan datang. Berdoa juga bagi saudari Eti Sumanti. Tuhan akan selalu menyertai dia. Memberikan selalu kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dari surga kepada saudari Eti Sumanti. Demikian juga dengan saudari Daisy Kaligis. Tuhan akan selalu menyertai Daisy. Membawa dia tetap kuat dengan iman dan juga keluarga yang ada di Indonesia. Yesi putrinya, Tuhan akan selalu meneguhkan Yesi. Juga Tuhan, kami serahkan juga keluarga ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Nama-nama lain yang tidak sempat hamba sebutkan, tapi berkatilah kami semua Tuhan. Bawalah kami dalam satu perjalanan iman untuk berjalan bersama menuju dalam kerajaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Permohonan kami yang hamba bawahnya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.